Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala alaih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah wa syukrulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Wabil khusus lagi adalah Allah Subhanahu wa taala masih menancapkan di dalam hati-hati kita semuanya adalah nikmatul imani wal Islam. Sehingga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita inilah yang mendorong kita, memotivasi kita untuk senantiasa tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah dan ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kenikmatannya tetap selalu kita dapatkan hingga akhir daripada hayat kita. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai contoh dan teladan bagi kita semuanya. Maka selayaknya bagi kita yang mengaku betul-betul mencintai beliau, menganggap dirinya sebagai umatnya, menjadikan beliau sebagai panutan, menjadikan beliau sebagai contoh dan teladan di dalam semua aspek kehidupannya. Bil khusus adalah menjadikan semua apa yang menjadi contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah panduan dalam ibadah dan ritualnya. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti memiliki banyak keinginan di dalam kehidupan. Tidak ada di antara kita ini yang tidak mempunyai keinginan di dalam kehidupannya. Semuanya pasti ada zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedikit ataupun banyak. Oleh karenanya zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan keinginan-keinginan yang kita inginkan, dari cita-cita yang kita ingin capai, harapan yang kita inginkan, berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin yang telah kita lakukan selama ini. Ada yang disertai dengan ikhtiarnya dengan doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam harinya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena ada keinginan yang kita inginkan, baik itu adalah menginginkan kenikmatan daripada kesusahan yang kita rasakan selama ini. Ya Allah, berikan aku kemudahan dari kesulitan yang aku hadapi. Ya Allah, berikan aku kesembuhan dari rasa sakit yang selalu menggerogoti diriku. Ya Allah, berikanlah aku jodoh daripada diriku yang selama ini belum aku temui, dan banyak lagi
permohonan-permohonan yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini, kita mengimani semuanya bahwa segala bentuk harapan dan doa hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala kita pun memohon kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah segala bentuk hajatku. Kabulkanlah yang menjadi harapan dan cita-citaku selama ini bertahun-tahun aku mengharapkan. Kabulkan ya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita merasakan bahwa kita sudah maksimal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan apa yang menjadi keinginan kita semuanya? Karena kita meyakini akan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa idza sa'alaka ibadi, apabila atau ketika hambaku memohon kepadaku, anni fa inni qarib, katakanlah bahwa saya ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang memohon pasti aku akan menerimanya. Bahkan dikuatkan dalam ayat yang lain yang mengatakan bahwa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, bahwa siapapun yang bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita merasakan satu keadaan bahwa kita telah maksimal berikhtiar, kita telah maksimal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di siang dan di malam harinya, bahkan tidak luput kita selalu berdoa di waktu-waktu yang mustajabah, di waktu-waktu yang sangat baik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang menjadi doa kita, harapan kita selama ini belum juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala adalah menyalahi daripada janjinya? Tentunya tidak zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyalahi daripada janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari daripada janjinya. Lalu apa menjadi asbab zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita telah berusaha, berikhtiar, memaksimalkan semua potensi yang kita miliki, disertai dengan doa-doa yang selalu kita panjatkan, tetapi kenapa belum juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini menjadi renungan bagi kita semuanya zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena saya yakin bahkan ya, terjadi pada diri saya sendiri juga bahwa ada harapan yang selama ini selalu kita inginkan, selalu kita harapkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi belum juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan satu kisah yang ini juga pernah terjadi di zaman dahulu. Bahwa ada salah seorang tabi'in, yaitu Ibrahim An-Nadhan rahimahullahu taala. Beliau ketika jalan-jalan di satu kota yang ada di pasar, di kota Basrah, orang-orang datang menghampirinya dan bertanya kepadanya, meminta fatwanya, meminta nasihatnya. Ya Aba Ishaq, inna Allah Ta'ala yaqul wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ud'uni astajib lakum, mohonlah kepadaku niscaya aku akan mengabulkan segala hajat. Mereka curhat. Mereka meminta, kenapa? Ya, kami telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan, wa nahnu nad'ullaha fala yastajibu lana. Padahal kami telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yastajibu lana, tapi belum juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban daripada Ibrahim An-Nadhan rahimahullahu taala? Ini menjadi renungan dan nasihat bagi kita semuanya. Beliau mengatakan, li anna qulubakum matat, bisa jadi karena hati kita ini ada masalahnya. Bisa jadi bahwa ada faktor-faktor yang selama ini harapan dan doa-doa kita yang kita selalu panjatkan itu ada penghalang-penghalangnya. Ada hal-hal yang kita abaikan, sehingga itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menunda daripada keinginan kita, bahkan menolak dan tidak mengabulkan dari segala harapan kita. Apa kata beliau zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala? Di antara faktor yang disebutkan oleh beliau adalah araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Bahwa selama ini kita hanya sekadar mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, zat yang maha pemberi, zat yang maha menghidupkan dan mematikan. Tetapi hanya sebatas mengenalnya saja,
tetapi ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang kita abaikan. Zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hambanya yang memohon kepadanya sementara hambanya tidak menunaikan yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala? Tentunya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menunda daripada keinginan daripada hambanya itu. Apa hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan? Inilah nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa ketika beliau berjalan-jalan beliau menasihati, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Tahukah engkau apa hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya? Kemudian Mu'adz bin Jabal hanya mengatakan Allah wa rasuluhu alam, hanya Allah dan Rasulnya mengetahui. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepadanya, "Fa inna haqqallahi 'alal 'ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a." Senantiasa hanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk ritual kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya. Dan tidak menyekutukannya, tidak menjadikan ada hal-hal yang lain yang kita anggap bahwa itu akan mendatangkan manfaat dan mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita telah menunaikan hak kita atau hak Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah harapan dan doa kita yang selama ini kita panjatkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah. Zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau yang menjadi penghambat selama ini doa-doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bihi. Bahwa selama ini Al-Qur'an yang kita pegang, Al-Qur'an yang kita miliki ini hanya sebatas simbol saja. Hanya sebatas panduan dalam ataupun sebatas apa yang menjadi pajangan di dalam rumah kita saja. Walam ta'malu bihi, kata beliau adalah tidak pernah sedikit pun kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Tidak pernah sedikit pun kita menjadikan apa yang ada dalam Al-Quran ini adalah petunjuk di dalam kehidupan kita. Fa kaifa yustajabu lahu? Maka mana mungkin akan diijabah daripada doa-doa kita. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah semua ayat-ayat di dalam Al-Quran adalah petunjuk bagi kita, pedoman bagi kita? Maka ketika kita mengamalkan daripada apa yang ada dalam kandungan Al-Quran, sesungguhnya itu adalah mengarahkan kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakin cintanya Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita semuanya. Begitu Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, mengenal kita, maka pasti apapun yang menjadi cita-cita dan harapan kita yang selama ini kita panjatkan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Oleh karenanya zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Amalkan segala apa yang menjadi kandungan di dalamnya sehingga insyaallah harapan dan cita-cita kita, doa yang selama ini kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau yang lainnya adalah wa za'amtum hubba nabiyyikum wa taraktum sunnatahu. Bahwa selama ini kita hanya sekedar mengaku cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya sebatas pengakuan cinta tapi tidak ada pembuktian dalam kecintaan kita. Wa taraktum sunnatahu, karena buktinya adalah meninggalkan sunnah-sunnahnya. Zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukti kecintaan kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menghidupkan sunnah-sunnahnya, menjadikan semua apa yang menjadi ritual ibadah kita adalah sesuai dengan pedoman yang telah diajarkan kepada kita semuanya. Kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi ajaran beliau, tidak menghidupkan sunnah-sunnah beliau, maka sesungguhnya kecintaan kita belumlah abadi kepadanya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengungkapkan cintanya kepada seseorang tapi tidak disertai dengan pembuktian, maka jangan harapkan akan ada balasan kecintaan yang akan dia dirasakan. Karena zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang akan memberikan apapun yang dia miliki kepada orang yang tidak membuktikan kecintaannya kepadanya. Begitulah zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul membuktikan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hidupkan semua menjadi sunnah-sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Ikutilah aku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah-sunnahnya. Jadikan semua apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini adalah
semua bersumber dari panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka sebagai balasannya adalah Allah akan mencintai kita. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah bagaimana kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun yang kita harapkan akan kita dapatkan. Dan yang terakhir jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang tak kalah pentingnya dari nasihat yang disampaikan oleh Ibrahim An-Adhan rahimahullahu taala kepada kita semuanya adalah wa qultum inna syaitana lakum aduun wa wafaqtumuhu. Bahwa selama ini kita mengaku bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita semuanya, tapi hanya sebatas ucapan saja. Tetapi dalam pembuktian kehidupan kita, ucapan kita tidak jauh. Ya, semuanya adalah mengarah kepada apa yang disenangi oleh syaitan. Perilaku kita adalah perilaku yang disenangi oleh syaitan. Fakaifa yustajabu lahu, maka mana mungkin juga akan diijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul menjadikan syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita, maka apapun yang menjadi hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Karena semua hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal-hal yang disenangi oleh syaitan. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengamalkan apa yang menjadi nasihat yang disebutkan oleh Ibrahim An-Adhan, insyaallah mudah-mudahan harapan dan cita-cita, keinginan, doa yang selama ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di khutbah yang kedua ini, sama-sama kita merenung, sama-sama kita bermuhasabah dan menghitung-hitung diri kita, bahwa apakah ada di antara yang kita sebutkan tadi, yang selama ini kita harapkan, yang selama ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak tunaikan dengan sebaik-baiknya. Di waktu yang sangat baik ini kita mustajabah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kelalaian kita, memaafkan segala dosa, maksiat dan hal-hal yang buruk yang telah kita lakukan selama ini. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya, memberikan kemudahan, keistiqomahan kepada kita untuk tetap dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon segala ampunan dari segala kesalahan yang telah kita lakukan selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.